Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, NPM 10119016, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman dari pertemuan 2 sampai 7. Ahamiyatuhu marifatullah, pentingnya mengenal Allah. Sudah sepantasnya kita sebagai umat muslim mengenal Allah. Di sini juga ada metode yang memudahkan kita mengenal Allah, yaitu tafakur. Manfaat mengenal Allah karena marifatullah akan menumbuhkan iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan karunia seperti kemerdekaan, keberkahan, ketenangan, hidup mulia, ridho Allah, dan lain sebagainya. At-Tariq Ilya Marifatullah. Cara menuju Marifatullah. Marifatullah berasal dari dua kata, marifat dan Allah. Secara singkat, Marifatullah A. Mengenal Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, marifat A. Pengetahuan marifat terhadap zat Allah adalah mengenal bahwa sesungguhnya Allah wujud esa tunggal dan sesuatu yang maha agung, mandiri dan senantiasa, dan tidak satupun yang menyerupainya. Sedangkan marifat sifat mengetahui dengan sesungguhnya Allah itu maha hidup dan dengan segala sifat-sifat. Maka Al-Gharawi menyimpulkan marifat adalah mengetahui akan rahasia-rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. 3. Tujuan instruksi khususnya. Setelah mempelajari materi ini, kata diharapkan memahami bahwa jalan mengenal Allah merupakan ayat-ayat, memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Islam, mengikuti sifat mukmin dalam mengenal Allah. Penjelasan tentang jalan menuju pengamalan Allah melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Qauliyah QS 95 ayat 15. Al-Manawi Marifatullah. Penghalang-penghalang mengenal Allah. Terdapat dua hal yang menjadi penghalang manusia untuk mengenal Allah. Demaduhus syawat, berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan. Maradus syubat, berbagi hal yang menimbulkan keraguan. Contoh dari maradus syahwat, al-fiski, kefasikan. Fasik atau orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah. Allah berfirman dalam QS Al-Hasyi Al-Mash ayat 19, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah jadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Kibru, kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah. Az-Zuma, kezaliman. Orang yang zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya pengetahuan Allah, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki. Sifat zalim ini yang menghalangi untuk mengenal Allah. D. Ajgizubu, kedustaan. A. Atau sikap kebohong, pura-pura, dan ingkar terhadap ayat Allah. Hal ini seperti yang dilakukan orang-orang munafik. Katsratul ma'asi, banyak melakukan maksiat. Orang yang banyak melakukan maksiat pasti akan terhalang dari mengenal Allah. Al-Adillah, Allah wadulillah, bukti keberadaan Allah. Kita sebagai yang mengaku muslim sepantasnya mengenal Tuhannya dengan baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengenal Allah yang baik pasti ia akan tahu tujuan ia diciptakan. Ia akan tahu untuk apa diciptakan di dunia. Dan ia mampu setiap waktu yang dilalui semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi bukti keberadaan Allah ditunjukkan oleh beberapa dalil, yaitu ad-dalil fitri, dalil fitrah. Fitrah ialah al-khilqah,
yaitu keadaan asal ketika manusia diciptakan oleh Allah. Kalau manusia selalu berada di dalam fitrahnya, tentu ia akan tahu adanya zat yang hebat memberi rejeki. Demikian itu karena manusia diciptakan di atas fitrah itu. Ad-dalul hissi, dan yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasa atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia, yaitu mukjizat Nabi. Dalilul akli, dalil yang didapat oleh akal, bukan rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keberadaan diri manusia alam semesta. Dia dapat membuktikan adanya Tuhan di antara langkah yang bisa ditempat untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal. Tauhidillah, mengesahkan Allah. Mentauhidkan Allah secara umum ialah mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya sebagai satu-satunya yang wajib disembah. Bentuk-bentuk tauhid. Tauhid rububiyatullah. Tauhid rububiyatullah mewujudkan Allah dalam kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyalakan yang tegas bahwa Allah Raja dan Pencipta semua makhluk, dan Allah yang mengatur dan mengubah keadaan. Khalikon, mengesahkan Allah sebagai pencipta. Mentauhidkan dan mengesahkan Allah melalui ciptaannya adalah mengakui Allah satu-satunya Khalik, pencipta. Tidak ada yang mengiringi atau membantu Allah dalam segala penciptaannya, seperti Allah menciptakan bumi, langit, dan alam semesta. Al-Haya fi zilalit tauhid, hidup di bawah naungan tauhid. Mentauhidkan Allah, hidup mulia hanya akan diraih apabila seseorang akan bertakwa kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pemahaman akidah yang benar dan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.